Beredar kabar, sopir maut penabrak satu keluarga di Pekanbaru pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Lalu, diduga juga terlibat jaringan pengedar narkotika jenis sabu. Sopir mobil Toyota Calya putih tersebut, yakni pria bernama Antoni Romansyah, 44. Ia terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, dan menewaskan 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian Antoni membawa 2 penumpang, yaitu wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Antoni diketahui berkendara dalam pengaruh narkoba. Sebelum terjadinya kecelakaan, ia bersama 2 lainnya juga baru pulang dugem di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Informasinya, di handphone milik Antoni ditemukan ada foto terkait narkotika. Atas informasi itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kita lakukan pendalaman ya, kita fokus dulu yang bersangkutan mengakibatkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal, ucapnya. Termasuk ketika ditanyai soal informasi yang menyebut tersangka masuk daftar pencarian orang, DPO, jajaran Polda Sumsel, Jeki menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan Sat Narkoba di jajaran Polda Sumsel, bebernya. Jeki menegaskan, Antoni dijerat pasal 311 ayat 5 dan 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tersangka diancam pidana penjara selama 12 tahun, terang Jeki, saat ekspos kasus, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Sementara untuk 2 penumpang Calya, Lydia dan Denny, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi kini juga masih mendalami soal masalah narkoba. Antoni diketahui memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian. Antoni berkendara dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam ke atas, karena dipengaruhi minuman keras dan tidak sadar, yang bersangkutan mengambil lajur korban sehingga menabrak, ungkap Jeki. Terungkap fakta baru dalam kecelakaan maut yang melibatkan mobil Calya menabrak pengendara motor hingga menewaskan satu keluarga di Pekanbaru, Riau pada Rabu 1 Januari 2025 lalu. Selain positif memakai narkotika jenis sabu, ternyata pengemudi mobil Calya bernama Antoni Romansyah berusia 44 tahun tersebut juga dalam kondisi mabuk minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika, dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Dia menjelaskan Antoni bersama 2 temannya, Lydia Rustiawati 25 tahun dan Denny 30 tahun berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat menuju Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Dalam perjalanan, mereka mampir di Kota Palembang untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Jeki menjelaskan mereka termasuk tersangka Antoni yang memakai sabu dengan alasan agar badan tidak sakit saat di perjalanan. Mereka juga mengaku tidak tidur selama di perjalanan. Setelah sampai di Pekanbaru, pada Selasa 31 Desember 2024, mereka menginap di salah satu hotel. Pada malam tahun baru, mereka masuk ke salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. Sesampainya di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, mobil yang dikemudikan Antoni menabrak pengendara sepeda motor yang memboncengi 2 penumpang. Rupanya korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akibat peristiwa tersebut, ibu dan anaknya tewas di tempat kejadian, sedangkan sang ayah meninggal dunia di rumah sakit. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian menuju ke Batam, kemudian terjadi laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, karena pada saat mengemudi, saudara AR dipengaruhi narkotika dan minuman keras. Itu untuk kejadian, untuk awal ceritanya. Kemudian untuk laka lantasnya, bahwa
pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 06.30, tempat kejadiannya di Jalan Hang Tuah, ujung depan Klinik Siaga, Kecamatan Tenan Raya, Kota Pekanbaru. Untuk tersangkanya atas nama Saudara AR, usia 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kating Sagulung Jaya, Provinsi Kepri. Korbannya atas nama Saudara Anton Sujarwo, meninggal dunia, kemudian Aditya Aprilio, meninggal dunia, dan Saudari Afrianti, meninggal dunia. Pasal yang dikenakan untuk laka lantasnya ada pasal 311 ayat 5 dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman sebanyak 12 tahun. Barang buktinya adalah mobil Toyota Calya, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban, dan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban. Motifnya, tersangka dengan sengaja menggunakan narkoba pada saat mengemudikan mobil yang seharusnya pada saat tersangka dalam pengaruh narkoba tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan. Namun, tersangka tetap mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kronologi kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 1 Januari sekitar pukul 6.30 di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, antara mobil Toyota Calya plat nomor F 1817 VI yang dikemudikan oleh Saudara AR membawa penumpang. Tampak pengemudi mobil Calya yang menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah Pekanbaru bernama Antoni Rumansyah berusia 44 tahun dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Ia terlihat sudah memakai baju tahanan warna oranye dengan kedua tangan diborgol di depan. Tampak Antoni hanya tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Diketahui Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Selain itu diketahui Antoni saat mengendarai mobil Calya tersebut di bawah pengaruh narkoba sehingga menabrak pesepeda motor yang merupakan satu keluarga. Selain positif menggunakan narkotika jenis sabu, Antoni diketahui ternyata juga di bawah pengaruh minuman keras. Saat dihadirkan pada konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025, Antoni menyampaikan permintaan maaf. Dalam konferensi tersebut, Antoni terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan kedua tangannya diborgol. Ia mengungkapkan penyesalan atas insiden tragis yang terjadi. Selain menewaskan 3 korban, mobil pelaku ini diketahui juga menabrak sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh 2 orang mahasiswa, di mana kedua korban ini diketahui mengalami luka-luka. Polisi telah menetapkan Antoni Rumansyah sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan 2 penumpang yang positif narkoba saat ini dilakukan pengembangan. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Calya dan 2 unit sepeda motor. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian timur menuju barat. Namun sesampainya di depan Klinik Siaga 2, melebar ke sebelah jalan kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat nomor kendaraan BM 5672 ABP yang dikendarai oleh korban Anton Sujarwo yang membonceng Aditya Aprilio Anjani dan Afrianti yang bergerak di jalan yang sama datang dari arah berlawanan, lalu tertabrak kemudian terseret dan terpental di pinggir jalan. Dan setelah itu mobil Calya tersebut menyenggol lagi sepeda motor Honda Scoopy yang diketuai oleh Saudara Dwi. Akibat dari kejadian tersebut, Saudara Anton Sujarwo meninggal dunia. Bang, ada yang bertanya? Silakan tanya. Bang, tadi itu bang gimana bang mengendarai mobilnya bang?
Waktu itu pasanganku udah. Beredar kabar, sopir maut penabrak satu keluarga di Pekanbaru pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Lalu, diduga juga terlibat jaringan pengedar narkotika jenis sabu. Sopir mobil Toyota Calya putih tersebut, yakni pria bernama Antoni Romansyah, 44. Ia terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, dan menewaskan 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian Antoni membawa 2 penumpang, yaitu wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Antoni diketahui berkendara dalam pengaruh narkoba. Sebelum terjadinya kecelakaan, ia bersama 2 lainnya juga baru pulang dugem di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Informasinya, di handphone milik Antoni ditemukan ada foto terkait narkotika. Atas informasi itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kita lakukan pendalaman ya, kita fokus dulu yang bersangkutan mengakibatkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal, ucapnya. Termasuk ketika ditanyai soal informasi yang menyebut tersangka masuk daftar pencarian orang, DPO, jajaran Polda Sumsel, Jeki menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan Sat Narkoba di jajaran Polda Sumsel, bebernya. Jeki menegaskan, Antoni dijerat pasal 311 ayat 5 dan 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tersangka diancam pidana penjara selama 12 tahun, terang Jeki, saat ekspos kasus, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Sementara untuk 2 penumpang Calya, Lydia dan Denny, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi kini juga masih mendalami soal masalah narkoba. Antoni diketahui memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian. Antoni berkendara dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam ke atas, karena dipengaruhi minuman keras dan tidak sadar, yang bersangkutan mengambil lajur korban sehingga menabrak, ungkap Jeki. Terungkap fakta baru dalam kecelakaan maut yang melibatkan mobil Calya menabrak pengendara motor hingga menewaskan 1 keluarga di Pekanbaru Riau pada Rabu 1 Januari 2025 lalu. Selain positif memakai narkotika jenis sabu, ternyata pengemudi mobil Calya bernama Antoni Romansyah berusia 44 tahun tersebut juga dalam kondisi mabuk minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Dia menjelaskan Antoni bersama 2 temannya, Lydia Rustiawati 25 tahun dan Denny 30 tahun berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat menuju Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Dalam perjalanan mereka mampir di Kota Palembang untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Jeki menjelaskan mereka termasuk tersangka Antoni yang memakai sabu dengan alasan agar badan tidak sakit saat di perjalanan. Mereka juga mengaku tidak tidur selama di perjalanan. Setelah sampai di Pekanbaru, pada Selasa 31 Desember 2024, mereka menginap di salah satu hotel. Pada malam tahun baru, mereka masuk ke salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. Sesampainya di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, mobil yang dikemudikan Antoni menabrak pengendara sepeda motor yang memboncengi 2 penumpang. Rupanya korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akibat peristiwa tersebut, ibu dan anaknya tewas di tempat kejadian, sedangkan sang ayah meninggal dunia di rumah sakit. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian menuju ke Batam, kemudian terjadi laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia karena pada saat mengemudi, saudara AR dipengaruhi narkotika dan minuman keras. Itu untuk proses kejadian, untuk awal ceritanya. Kemudian untuk laka lantasnya,
bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 tempat kejadiannya di Jalan Hang Tuah ujung depan Klinik Siaga Kecamatan Tenan Raya Kota Pekanbaru. Untuk tersangkanya atas nama Saudara AR, usia 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kating Sagulung Jaya, Provinsi Kepri. Korbannya atas nama Saudara Anton Sujarwo meninggal dunia, kemudian Aditya Aprilio meninggal dunia, dan Saudari Afrianti meninggal dunia. Pasal yang dikenakan untuk laka lantasnya ada pasal 311 ayat 5 dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman sebanyak 12 tahun. Barang buktinya adalah mobil Toyota Calya, sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh korban, dan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendari oleh korban. Motifnya, tersangka dengan sengaja menggunakan narkoba pada saat mengemudikan mobil yang seharusnya pada saat tersangka dalam pengaruh narkoba tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan. Namun, tersangka tetap mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kronologi kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 1 Januari sekitar pukul 6.30 di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, antara mobil Toyota Calya plat nomor F 1817 VI yang dikemudikan oleh Saudara AR membawa penumpang. Tambah pengemudi mobil Calya yang menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah Pekanbaru bernama Antoni Rumansyah berusia 44 tahun dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Ia terlihat sudah memakai baju tahanan warna oranye dengan kedua tangan diborgol di depan. Tampak Antoni hanya tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Diketahui Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Selain itu diketahui Antoni saat mengendarai mobil Calya tersebut di bawah pengaruh narkoba sehingga menabrak pesepeda motor yang merupakan satu keluarga. Selain positif menggunakan narkotika jenis sabu, Antoni diketahui ternyata juga di bawah pengaruh minuman keras. Saat dihadirkan pada konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025, Antoni menyampaikan permintaan maaf. Dalam konferensi tersebut, Antoni terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan kedua tangannya diborgol. Ia mengungkapkan penyesalan atas insiden tragis yang terjadi. Selain menewaskan 3 korban, mobil pelaku ini diketahui juga menabrak sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh 2 orang mahasiswa, di mana kedua korban ini diketahui mengalami luka-luka. Polisi telah menetapkan Antoni Rumansyah sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan 2 penumpang yang positif narkoba saat ini dilakukan pengembangan. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Calya dan 2 unit sepeda motor. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian timur menuju barat. Namun sesampainya di depan Klinik Siaga 2, melebar ke sebelah jalan kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat nomor kendaraan BM 572 ABP yang dikendari oleh korban Anton Sujarwo yang membonceng Aditya Aprilio Anjani dan Afrianti yang bergerak di jalan yang sama datang dari arah berlawanan, lalu tertabrak kemudian terseret dan terpental di pinggir jalan. Dan setelah itu mobil Calya tersebut menyenggol lagi sepeda motor Honda Scoopy yang dikawal oleh Saudara Dwi. Akibat dari kejadian tersebut, Saudara Anton Sujarwo meninggal dunia. Bang, ada yang mau ditanya? Silakan tanya. Bang, tadi itu Bang gimana Bang mengendarai mobilnya Bang?
waktu itu perasaan aku udah Beredar kabar, sopir maut penabrak satu keluarga di Pekanbaru pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Lalu, diduga juga terlibat jaringan pengedar narkotika jenis sabu. Sopir mobil Toyota Calya putih tersebut, yakni pria bernama Antoni Romansyah, 44. Ia terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, dan menewaskan 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian Antoni membawa 2 penumpang, yaitu wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Antoni diketahui berkendara dalam pengaruh narkoba. Sebelum terjadinya kecelakaan, ia bersama 2 lainnya juga baru pulang dugem di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Informasinya, di handphone milik Antoni ditemukan ada foto terkait narkotika. Atas informasi itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kita lakukan pendalaman ya, kita fokus dulu yang bersangkutan mengakibatkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal, ucapnya. Termasuk ketika ditanyai soal informasi yang menyebut tersangka masuk daftar pencarian orang, DPO, jajaran Polda Sumsel, Jeki menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan Sat Narkoba di jajaran Polda Sumsel, bebernya. Jeki menegaskan, Antoni dijerat pasal 311 ayat 5 dan 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tersangka diancam pidana penjara selama 12 tahun, terang Jeki, saat ekspos kasus, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Sementara untuk 2 penumpang Calya, Lydia dan Denny, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi kini juga masih mendalami soal masalah narkoba. Antoni diketahui memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian. Antoni berkendara dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam ke atas, karena dipengaruhi minuman keras dan tidak sadar, yang bersangkutan mengambil lajur korban sehingga menabrak, ungkap Jeki. Terungkap fakta baru dalam kecelakaan maut yang melibatkan mobil Calya menabrak pengendara motor hingga menewaskan satu keluarga di Pekanbaru, Riau pada Rabu 1 Januari 2025 lalu. Selain positif memakai narkotika jenis sabu, ternyata pengemudi mobil Calya bernama Antoni Romansyah berusia 44 tahun tersebut juga dalam kondisi mabuk minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika, dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Dia menjelaskan Antoni bersama 2 temannya, Lydia Rustiawati 25 tahun dan Denny 30 tahun berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat menuju Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Dalam perjalanan, mereka mampir di Kota Palembang untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Jeki menjelaskan mereka termasuk tersangka Antoni yang memakai sabu dengan alasan agar badan tidak sakit saat di perjalanan. Mereka juga mengaku tidak tidur selama di perjalanan. Setelah sampai di Pekanbaru, pada Selasa 31 Desember 2024, mereka menginap di salah satu hotel. Pada malam tahun baru, mereka masuk ke salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. Sesampainya di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, mobil yang dikemudikan Antoni menabrak pengendara sepeda motor yang memboncengi 2 penumpang. Rupanya korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akibat peristiwa tersebut, ibu dan anaknya tewas di tempat kejadian, sedangkan sang ayah meninggal dunia di rumah sakit. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian menuju ke Batam, kemudian terjadi laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia karena pada saat mengemudi, saudara AR dipengaruhi narkotika dan minuman keras. Itu untuk kejadian, untuk awal ceritanya. Kemudian untuk
laka lantasnya bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 tempat kejadiannya di Jalan Hang Tuah ujung depan Klinik Siaga Kecamatan Tenan Raya Kota Pekanbaru. Untuk tersangkanya atas nama Saudara AR, usia 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kapling Sagulung Jaya, Provinsi Kepri. Korbannya atas nama Saudara Anton Sujarwo meninggal dunia, kemudian Aditya Aprilio meninggal dunia, dan Saudari Afriyanti meninggal dunia. Pasal yang dikenakan untuk laka lantasnya adalah pasal 311 ayat 5 dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman sebanyak 12 tahun. Barang buktinya adalah mobil Toyota Calya, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban, dan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban. Motifnya, tersangka dengan sengaja menggunakan narkoba pada saat mengemudikan mobil yang seharusnya pada saat tersangka dalam pengaruh narkoba tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan. Namun, tersangka tetap mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kronologi kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 1 Januari sekitar pukul 6.30 di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, antara mobil Toyota Calya plat nomor F 1817 VI yang dikemudikan oleh Saudara AR membawa penumpang. Tampak pengemudi mobil Calya yang menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah Pekanbaru bernama Antoni Rumansyah berusia 44 tahun dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Ia terlihat sudah memakai baju tahanan warna oranye dengan kedua tangan diborgol di depan. Tampak Antoni hanya tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Diketahui Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Selain itu diketahui Antoni saat mengendarai mobil Calya tersebut di bawah pengaruh narkoba sehingga menabrak pesepeda motor yang merupakan satu keluarga. Selain positif menggunakan narkotika jenis sabu, Antoni diketahui ternyata juga di bawah pengaruh minuman keras. Saat dihadirkan pada konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025, Antoni menyampaikan permintaan maaf. Dalam konferensi tersebut, Antoni terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan kedua tangannya diborgol. Ia mengungkapkan penyesalan atas insiden tragis yang terjadi. Selain menewaskan 3 korban, mobil pelaku ini diketahui juga menabrak sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh 2 orang mahasiswa, di mana kedua korban ini diketahui mengalami luka-luka. Polisi telah menetapkan Antoni Rumansyah sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan 2 penumpang yang positif narkoba saat ini dilakukan pengembangan. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Calya dan 2 unit sepeda motor. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian timur menuju barat. Namun sesampainya di depan Klinik Siaga 2, melebar ke sebelah jalan kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat nomor kendaraan BN 5672 ABP yang dikendarai oleh korban Anton Sujarwo yang membonceng Aditya Aprilio Anjani dan Afriyanti yang bergerak di jalan yang sama datang dari arah berlawanan, lalu tertabrak kemudian terseret dan terpental di pinggir jalan. Dan setelah itu mobil Calya tersebut menyenggol lagi sepeda motor Honda Scoopy yang ditoleransi oleh Saudara Dwi. Akibat dari kejadian tersebut, Saudara Anton Sujarwo meninggal dunia. Bang, ada yang bertanya?
Silakan tanya. Bang, tadi itu bang gimana bang mengendarai mobilnya bang? Waktu itu perasaan aku udah Beredar kabar, sopir maut penabrak satu keluarga di Pekanbaru pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Lalu, diduga juga terlibat jaringan pengedar narkotika jenis sabu. Sopir mobil Toyota Calya putih tersebut, yakni pria bernama Antoni Romansyah, 44. Ia terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, dan menewaskan 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian Antoni membawa 2 penumpang, yaitu wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Antoni diketahui berkendara dalam pengaruh narkoba. Sebelum terjadinya kecelakaan, ia bersama 2 lainnya juga baru pulang dugem di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Informasinya, di handphone milik Antoni ditemukan ada foto terkait narkotika. Atas informasi itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kita lakukan pendalaman ya, kita fokus dulu yang bersangkutan mengakibatkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal, ucapnya. Termasuk ketika ditanyai soal informasi yang menyebut tersangka masuk daftar pencarian orang, DPO, jajaran Polda Sumsel, Jeki menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan Sat Narkoba di jajaran Polda Sumsel, bebernya. Jeki menegaskan, Antoni dijerat pasal 311 ayat 5 dan 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tersangka diancam pidana penjara selama 12 tahun, terang Jeki, saat ekspos kasus, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Sementara untuk 2 penumpang Calya, Lydia dan Denny, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi kini juga masih mendalami soal masalah narkoba. Antoni diketahui memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian. Antoni berkendara dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam ke atas, karena dipengaruhi minuman keras dan tidak sadar, yang bersangkutan mengambil lajur korban sehingga menabrak, ungkap Jeki. Terungkap fakta baru dalam kecelakaan maut yang melibatkan mobil Calya menabrak pengendara motor hingga menewaskan 1 keluarga di Pekanbaru, Riau pada Rabu 1 Januari 2025 lalu. Selain positif memakai narkotika jenis sabu, ternyata pengemudi mobil Calya bernama Antoni Romansyah berusia 44 tahun tersebut juga dalam kondisi mabuk minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika, dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Dia menjelaskan Antoni bersama 2 temannya, Lydia Rustiawati 25 tahun dan Denny 30 tahun berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat menuju Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Dalam perjalanan, mereka mampir di Kota Palembang untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Jeki menjelaskan mereka termasuk tersangka Antoni yang memakai sabu dengan alasan agar badan tidak sakit saat di perjalanan. Mereka juga mengaku tidak tidur selama di perjalanan. Setelah sampai di Pekanbaru, pada Selasa 31 Desember 2024, mereka menginap di salah satu hotel. Pada malam tahun baru, mereka masuk ke salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. Sesampainya di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, mobil yang dikemudikan Antoni menabrak pengendara sepeda motor yang memboncengi 2 penumpang. Rupanya korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akibat peristiwa tersebut, ibu dan anaknya tewas di tempat kejadian, sedangkan sang ayah meninggal dunia di rumah sakit. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian menuju ke Batam, kemudian terjadi laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, karena pada saat mengemudi, saudara AR dipengaruhi narkotika dan minuman keras.
Itu untuk proses kejadian, untuk awal ceritanya. Kemudian untuk laka lantasnya, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 tempat kejadiannya di Jalan Hang Tuah, ujung depan Klinik Siaga, Kecamatan Tenan Raya, Kota Pekanbaru. Untuk tersangkanya atas nama Saudara AR, usia 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kapling Sagulung Jaya, Provinsi Kepri. Korbannya atas nama Saudara Anton Sujarwo, meninggal dunia, kemudian Aditya Aprilio, meninggal dunia, dan Saudari Afrianti, meninggal dunia. Pasal yang dikenakan untuk laka lantasnya ada pasal 311 ayat 5 dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman sebanyak 12 tahun. Barang buktinya adalah mobil Toyota Calya, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban, dan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban. Motifnya, tersangka dengan sengaja menggunakan narkoba pada saat mengemudikan mobil yang seharusnya pada saat tersangka dalam pengaruh narkoba tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan. Namun, tersangka tetap mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kronologi kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 1 Januari sekitar pukul 6.30 di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, antara mobil Toyota Calya plat nomor F 1817 VI yang dikemudikan oleh Saudara AR membawa penumpang. Tambah pengemudi mobil Calya yang menabrak satu keluarga hingga tewas di Jalan Hang Tuah Pekanbaru bernama Antoni Rumansyah berusia 44 tahun dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Ia terlihat sudah memakai baju tahanan warna oranye dengan kedua tangan diborgol di depan. Tampak Antoni hanya tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Diketahui Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Selain itu diketahui Antoni saat mengendarai mobil Calya tersebut di bawah pengaruh narkoba sehingga menabrak pesepeda motor yang merupakan satu keluarga. Selain positif menggunakan narkotika jenis sabu, Antoni diketahui ternyata juga di bawah pengaruh minuman keras. Saat dihadirkan pada konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025, Antoni menyampaikan permintaan maaf. Dalam konferensi tersebut, Antoni terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan kedua tangannya diborgol. Ia mengungkapkan penyesalan atas insiden tragis yang terjadi. Selain menewaskan 3 korban, mobil pelaku ini diketahui juga menabrak sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh 2 orang mahasiswa, di mana kedua korban ini diketahui mengalami luka-luka. Polisi telah menetapkan Antoni Rumansyah sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan 2 penumpang yang positif narkoba saat ini dilakukan pengembangan. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Calya dan 2 unit sepeda motor. Setelah itu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 6.30, mereka kemudian timur menuju barat. Namun sesampainya di depan Siaga 2, melebar ke sebelah jalan kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat nomor kendaraan BM 5672 ABP yang dikendarai oleh korban Anton Sujarwo yang membonceng Aditya Aprilio Anjani dan Afrianti yang bergerak di jalan yang sama dapat dari arah berlawanan, lalu tertabrak kemudian terseret dan terpental di pinggir jalan. Dan setelah itu mobil Calya tersebut menyenggol lagi sepeda motor Honda Scoopy yang dikawal oleh Saudara Dwi. Akibat dari kejadian tersebut, Saudara Anton Sujarwo meninggal dunia. Bang, ada yang mau ditanya?
Silakan tanya. Bang, tadi itu bang gimana bang mengendarai mobilnya bang? Waktu itu perasaan aku udah Beredar kabar, sopir maut penabrak satu keluarga di Pekanbaru pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Lalu, diduga juga terlibat jaringan pengedar narkotika jenis sabu. Sopir mobil Toyota Calya putih tersebut, yakni pria bernama Antoni Romansyah, 44. Ia terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, dan menewaskan 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian Antoni membawa 2 penumpang, yaitu wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Antoni diketahui berkendara dalam pengaruh narkoba. Sebelum terjadinya kecelakaan, ia bersama 2 lainnya juga baru pulang dugem di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Informasinya, di handphone milik Antoni ditemukan ada foto terkait narkotika. Atas informasi itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kita lakukan pendalaman ya, kita fokus dulu yang bersangkutan mengakibatkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal, ucapnya. Termasuk ketika ditanyai soal informasi yang menyebut tersangka masuk daftar pencarian orang, DPO, jajaran Polda Sumsel, Jeki menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan Sat Narkoba di jajaran Polda Sumsel, bebernya. Jeki menegaskan, Antoni dijerat pasal 311 ayat 5 dan 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tersangka diancam pidana penjara selama 12 tahun, terang Jeki, saat ekspos kasus, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Sementara untuk 2 penumpang Calya, Lydia dan Denny, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi kini juga masih mendalami soal masalah narkoba. Antoni diketahui memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian. Antoni berkendara dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam ke atas, karena dipengaruhi minuman keras dan tidak sadar, yang bersangkutan mengambil lajur korban sehingga menabrak, ungkap Jeki. Terungkap fakta baru dalam kecelakaan maut yang melibatkan mobil Calya menabrak pengendara motor hingga menewaskan satu keluarga di Pekanbaru, Riau pada Rabu 1 Januari 2025 lalu. Selain positif memakai narkotika jenis sabu, ternyata pengemudi mobil Calya bernama Antoni Romansyah berusia 44 tahun tersebut juga dalam kondisi mabuk minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika, dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Dia menjelaskan Antoni bersama 2 temannya, Lydia Rustiawati 25 tahun dan Denny 30 tahun berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat menuju Pekanbaru pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Dalam perjalanan, mereka mampir di Kota Palembang untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Jeki menjelaskan mereka termasuk tersangka Antoni yang memakai sabu dengan alasan agar badan tidak sakit saat di perjalanan. Mereka juga mengaku tidak tidur selama di perjalanan. Setelah sampai di Pekanbaru, pada Selasa 31 Desember 2024, mereka menginap di salah satu hotel. Pada malam tahun baru, mereka masuk ke salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. Sesampainya di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, mobil yang dikemudikan